Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Denis Nuriman. Di sini saya akan menjelaskan tugas masa depan. Saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Denis Nuriman mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Pertama-tama saya akan mengcompile terlebih dahulu. Nah, di sini tuh saya membuat dua tabel. Tabel yang pertama itu tabel service dan tabel yang kedua itu tabel customer. Nah, di sini muncul sesuai dengan yang di file. Nah, ini juga muncul sesuai dengan di filenya. Nah, untuk query insert ini karena kode 005 ini belum ada di filenya, datanya itu akan ditambahkan ke filenya. Nah, misalnya sudah ada, saya tambahkan lagi data yang tadi, karena sudah ada AA005, nah, maka dia tidak akan memasukkannya. Nah, karena belum ada 3203, NIK dengan 3203, maka dia akan memasukkannya datanya. Nah, saya coba masukkan lagi. Nah, mohon maaf, data sudah tersedia. Nah, untuk query insert update ini, karena kode AA003 itu sudah ada di sini, di filenya, dengan acer Swift 3, nah saya akan ubah. Nah, data berhasil diupdate. Misalnya saya masukkan lagi, tapi kodenya itu belum ada, misalnya 06. Nah, maka data akan ditambahkan di filenya. Lalu di tabel customer juga sama. Nah, data berhasil diupdate. Nah, misalnya saya beda NIK-nya itu, nomornya itu 3303, di sini belum ada, maka dia akan menginsertnya. Nah, ini akan mengupdate dengan NIK 3303. Nah, di sini data berhasil diupdate. Nah, dikarenakan 006 itu sudah ada, maka dia akan mengupdate-nya. Nah, data berhasil diupdate. Nah, untuk query delete ini, dia akan mendelete A005. Nah, untuk delete tabel customer ini dengan NIK 3302, nah kan ini ada. Nah, ternyata di tabel service juga ada 3302. Nah, maka dia akan menghapus di kedua tabel tersebut. Data berhasil dihapus. Nah, kedua-duanya dengan NIK hapus. Nah, sekarang saya akan mencoba yang salah-salahnya. Nah, misalnya titik komanya tidak ada, maka error atau kelebihan error, atau nah, misalnya salah satu, mohon maaf, data masukan harus 4. Nah, karena masukannya di sini cuma 3. Nah, saya coba masukkan yang benarnya. Nah, data telah ditambahkan. Nah, selanjutnya saya akan coba soal bonus atau menggabungkan kedua tabel. Nah, maka dia akan keluar dengan kode sekian, mereknya kerusakan, NIK 2901. Nah, namanya sama, NIK-nya 2901 itu di sini Adi, Jakarta. Nah, seterusnya juga sama, 4921 Denis. Nah, misalnya di tabel customernya ada, tetapi di tabel service-nya tidak ada, maka dia tidak akan muncul di sini karena NIK-nya tidak ada di tabel service-nya. Nah, untuk keluar dari program, selesai. Misalnya tidak ada titik koma, error, atau titik komanya berlebihan, error juga. Nah, harus 1, maka akan keluar dari programnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di header-nya terlebih dahulu. Di sini saya membuat 2 bungkusan. Bungkusan pertama itu untuk tabel service, dan yang kedua itu untuk tabel customer. Di sini ada deklarasi untuk jenis filenya. Di sini saya membuat 2 file, yaitu untuk tabel service dan tabel customer. Lalu di sini membuat variabel bungkusan di global untuk service, dan salinan 1 ini untuk tampungannya. Sama, ini juga untuk customer, salinan 2 untuk tampungannya. Dan yang ini bungkus 2 tampung ini nanti untuk di prosedur join. Lalu di sini ada variabel untuk mesin kata, variabel di sini untuk index, lalu ini untuk cek spasi nanti di prosedur write. Nah, lalu di sini ada mengetahui panjang kata untuk membuat tabel. Nah, untuk char wadah ini sama untuk tabel juga, cuman ini tuh untuk menampung kata awal nanti di void print saya jelaskan. Jadi intinya ini itu untuk menampung banyaknya kata supaya bisa membuat tabel seperti ini. Nah, lalu di sini ada prosedur
mesin katanya, prosedur dan fungsi mesin kata, lalu prosedur untuk query, insert, update, delete, select, lalu ada fungsi untuk mengetahui banyaknya masukan, lalu ada void untuk membaca dan menulis, lalu ada prosedur untuk mengeprint dan prosedur untuk menggabungkan dua tabel. Nah, lalu saya akan menjelaskan di mainnya. Untuk di main ini banyak panjangnya pita, lalu lanjut ini untuk mengecek apakah dia akan masuk ke perulangan while ini lagi. Ini cek untuk agar tidak titik komanya kurang atau lebih titik komanya. Z nanti untuk di variable update, dan ini nanti untuk di terakhir. Selanjutnya dia akan terus berjalan selama lanjutnya masih 0. Di sini mengecek titik komanya ada atau tidak, atau titik komanya ada banyak atau tidak, di sini diceknya. Nah, jika titik komanya itu pas cuman 1 dan ada dan tidak berlebihan, maka akan masuk ke if yang ini. Nah, untuk di mesin untuk awalnya di mesin kata ini saya tidak mengedit sama sekali atau menambahkan, jadi sama seperti yang telah diajarkan. Nah, lalu di sini, nah ini Z yang tadi. Misalnya Z-nya sama dengan 1, nah berarti dia itu masuk query-nya itu insert update. Di main tadi Z-nya kalau insert update, nah sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1, maka dia akan mengambil kata selanjutnya lagi. Karena untuk mengambil kata T-service atau T-customer, dia perlu mengambil satu kata lagi karena ada update tadi. Nah, itu fungsi dari Z tadi. Nah, lalu di sini dicek apakah kodenya itu sudah ada belum di insertnya. Kalau misalnya sudah ada sama dengan 1 dan ternyata itu Z, nah kalau Z tadi kan update. Nah, di sini diganti cek sama dengan 2 untuk void delete. Nah, di sini juga dicek terlebih dahulu apakah ada kata yang ingin di delete gitu. Nah, jadi saya di sini memakai cara mendelete-nya itu ditimpa kata sesudahnya. Misalnya saya mau mendelete yang ini, nomor 2 ini, Adi Jakarta. Nah, saya akan menimpa dengan yang di bawahnya Agil, jadi ditimpa ke atas, naik terus ke atas. Di customer juga sama, dicek terlebih dahulu mana yang mau di delete, nah baru ditimpa. Nah, bedanya untuk di tabel customer, di sini ada ini untuk delete. Seperti tadi misalnya saya mau mendelete 3203 atau mau mendelete ini 2901. Nah, ternyata di tabel service juga ada 2901. Nah, maka di tabel service juga akan ikut terdelete. Selanjutnya prosedur select. Nah, untuk select nggak ada yang aneh-aneh, biasa. Nah, sekarang untuk di fungsi banyaknya masukan, ini itu untuk mengecek apakah datanya itu sudah 4. Nah, kalau datanya belum 4, maka akan muncul seperti ini, masukkan data harus 4. Nah, ini dicek. Nah, selain query select, maka dia akan dicek. Misalnya sesudah tes service ada 4 huruf atau ada 4 kata. Misalnya sudah tes service nih, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka masukannya akan plus 4 kali. Nah, maka akan return 1. Nah, sekarang masuk ke prosedur print. Nah, untuk print ini, nah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, nah maksud cek sama dengan 1 itu di sininya. Jadi dicek banyaknya wadah 1 itu dengan salinannya gitu. Kalau misalnya cek sama dengan 2, salinan 2, atau dengan NIK nama, kota, telepon. Kalau misalnya salinan 1, kode, merek, kerusakan, NIK gitu. Ini dicek mencari kata paling panjang buat di tabel tadi supaya tabelnya tidak hancur. Nah, ini proses pembuatan tabelnya. Nah, ini prosedur join atau prosedur terakhir tadi soal bonus penggabungan data. Nah, lalu ini mencari nick yang sama. Misalnya seperti tadi, misalnya nick 2901. Nah, dicari di tabel customer. Nah, ternyata ada, maka akan di copy semuanya.
Nah, lalu di sini mencari kata terpanjang. Jadi di set dulu kata terpanjang itu kode, baru dicek lagi di sini apakah salinan satu atau ternyata datanya itu lebih panjang dari kode, maka akan di copy lagi. Nah, lalu ini pembuatan tabelnya supaya jadi gini, dan ya selesai. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyebutan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.